Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan berupa tulisan. Ini saya mau bacakan. Assalamualaikum. Mohon maaf guru, Pak Maman dari NTT. Nyimak terus. Setelah kita sudah fitrah, sudah gak ada, sudah goib, apa perlu lagi kita berdoa? Dan berdoanya buat siapa hakikatnya? Karena kita sudah tiada lagi. Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, kalau neraka dan surga bukan di akhirat, terus siapa yang disiksa dan diazab di neraka? Mohon pencerahannya biar Pak Maman lebih tegar lagi mengikuti terus pencerahan dari panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa sudah diterangkan di dalam video YouTube yang judulnya doa. Jika diri manusianya sudah fitrah, sudah kembali, intinya sudah mati sebelum mati. Jadi manusianya sudah tak berkuasa lagi menjadi Tuhan di hatinya. Yang ada hanya hidup ini Allah. Bila manusianya sudah fitrah, apakah mungkin manusia bisa berdoa? Jika manusia itu masih berdoa, berarti kan belum fitrah. Bila manusia itu masih berdoa, berarti masih ada maunya. Berarti masih hawa nafsunya lah yang berkuasa mentuhani dirinya. Bila masih ada doa. Doa itu permintaan hawa nafsunya. Namun jika manusia sudah fitrah, sudah tunduk patuh di dalam kudrat dan irodahnya Allah, bila manusia masih berdoa, berarti manusianya kan belum tunduk patuh kepada kudrah dan irodahnya Allah. Belum tunduk dengan ketetapan Allah yang terjadi atas dirinya. Berarti belum sampai kepada kefitrahan dirinya. Karena dirinya masih ada yang masih menguasai kewujudan diri manusianya. Berarti Allahnya masih gaib. Allahnya belum nyata. Belum hakul mubin. Maka dari itu, bagi manusia yang sudah sampai kepada kemakrifatan hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, maka sudah tak berlakulah seluruh syariat-syariat manusianya. Karena doa pun juga syariat manusianya. Selama ini karena doa-doa kita selama ini seakan-akan kitalah yang berdoa, kitalah yang mengumandangkan doa itu. Karena selama ini kitalah yang merasa masih hidup, yang merasa mentuhani diri manusia kita sendiri daripada bertuhankan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jika sudah sampai manusia ke dalam kefitrahannya, sudah tak mampu lagi berdoa, tak mampu lagi bersyariat. Maka dari itu ada kiasan begini. Orang yang sudah makrifat itu sudah tidak bersyariat lagi. Orangnya sudah tidak bersyariat lagi. Ini banyak asumsi-asumsi yang menjelek-jelekan orang-orang yang makrifat, yang mana meninggalkan syariat-syariat Islam. Yang dimaksud di sini orang makrifat sudah meninggalkan seluruh syariat-syariat manusianya. Maksudnya jadi berlakunya syariat-syariat pada diri manusianya itu sudah tidak diakui bahwa manusianya lah yang bersyariat. Sesungguhnya yang bersyariat itu sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga setua ini kan sesungguhnya yang bersyariat kan Allah. Bukan diri kita, bukan manusia kita. Yang dulu-dulu yang bersyariat itu semua Allah, bukan manusia kita. Tapi kita belum sadar bahwa seluruh syariat yang terjadi pada kita sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini semuanya syariatullah. Tapi kita belum menyadari karena selama ini kita menjadi Tuhan, kita berposisi sebagai Allah, maka tak mungkin kita menyadari itu semua. Karena selama ini kita masih mengaku-ngaku diri kita lah yang hidup, badan ini milik kita, maka seolah-olah kitalah yang bersyariat di dalamnya. Kitalah yang berasa bekerja, kitalah yang berasa sholat, kitalah yang berasa ibadah, semuanya rojiun kepada yang fana, yang hancur. Maksudnya apa? Seluruhnya diakui bahwa yang melakukan itu adalah diri kita. Karena itulah maka seluruh amaliyah-amaliyah yang terjadi adalah fana, hancur, tidak sampai kepada Tuhannya. Karena yang jadi Tuhan di hatinya adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri selama ini. Maka dari itu yang dimaksud orang yang sudah berhakikat dan makrifat itu pasti meninggalkan syariat-syariatnya. Yang dimaksud meninggalkan syariat, pengakuan dirilah yang berasa bersyariat, itu yang ditinggalkan. Meskipun kelihatannya dirinya mandi kan syariat. Jadi syariatullah, syariat di sisi Allah itu bukan sholat ibadah tok. Jadi syariat di sisi Allah itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itulah syariatullah. Pergerakan Allah, perjalanan Allah kepada tubuh-tubuh ini. Maka dari itu yang dimaksud orang hakikat dan makrifat yang meninggalkan syariat-syariatnya itu demikian. Yakni sejak bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya sudah tidak diakui sebagai pergerakan manusianya, sebagai syariat manusianya. Meskipun di dalamnya manusia itu kelihatannya sholat, orang lain kita melihat orang itu sholat, orangnya yang sholat, karena diri kita selama ini masih wujud diri manusianya yang sebagai Tuhan, maka yang dipandang hanya dohirnya saja. Ketika kita melihat orang yang sholat, padahal orang itu di dalam hatinya sudah fana kedirian manusianya, sudah tidak mampu dirinya sholat, melainkan semua apa yang digerakkan pada badannya semuanya af'alullah. Bukan manusianya yang sholat, tapi Allah lah yang menggerakkan di dalam sholat itu. Pada intinya bukan Allah nyembah Allah yang dimaksud, yang memperjalankan, yang mengafkalkan manusia di dalam segala tindak lakunya badan, itulah
yang dimaksud mengabdi, menyembah. Selalu ingat di dalam hati bahwa hidup ini Allah yang menguasai badan, yang mengutus badan untuk sholat, yang mengutus badan untuk puasa, yang mengutus badan untuk ibadah, yang mengutus badan untuk bekerja, yang mengutus badan untuk memasak di dapur, yang mengutus badan menyediakan makanan-makanan, yang mengutus badan untuk menyuapkan makanan ke mulut. Semua itu syariatullah. Jadi pengakuan-pengakuan syariat manusianya itulah yang ditinggalkan. Karena bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat bila manusia sudah mencapai keabadiannya, yakni keadamannya, ketiadaannya, kegoibannya, dan kematiannya. Berarti selama ini, sejak dari tanah sampai setua ini, berarti kan semuanya Allah yang bersyariat. Tapi baru saat ini kita menyadarinya. Bila dulu-dulunya seakan-akan kita yang berbuat kemaksiatan, bila dulu-dulunya kita merasa kitalah yang berbuat ketaatan, bila sekarang kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, sejak dari tanah terciptanya cikal bakal badan ini hingga jadi bayi sampai setua ini, bila semua yang berlaku, yang membimbing, yang mengiringi manusia hanyalah Allah, berarti apakah manusia punya dosa? Apakah manusia punya pahala? Sementara manusianya tidak berlaku apa-apa. Inilah yang dimaksud alam hisab, alam perhitungan. Ketika bila kita sudah menyadari jika hidup ini Allah, berarti yang disiksa selama ini siapa? Yang hatinya disiksa, dipanasi oleh kebiarnya dunia, dibelenggu dunia, berlomba-lomba panas untuk mencari dunia, persaingan dunia. Itulah yang dimaksud api-api neraka. Api-api yang tak berasap, yang ada di dalam hati, yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan api neraka, yakni ketika masih ada badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, itulah saat itulah neraka sudah menyala-nyala. Bagi manusia yang belum mengenal Allah, pasti di dalam hatinya sifat fahsya wal mungkar sudah merajalela. Contoh, ketika sholat pun kelihatannya kita ibadah di sisi manusia sebelum kita mengenal Allah. Akan tetapi di sisi Allah, realita hati kita selama ini yang ibadah siapa? Kita apa Allah yang menggerakkan, yang menguasai di dalam sholat dan ibadah kita? Kita apa Allah yang mempergerakkan perjalanan-perjalanan di dalam sholat dan ibadah ini? Selama ini kan kita yang merasa menjadi Tuhannya. Karena itulah sifat-sifat yang mengharap kehormatan, mengharap kemuliaan, mengharap pahala, mengharap surga, itulah semua api-api yang tak berasap yang ada di dalam hati. Pasti di dalam hati kita selama ini penuh dengan rasa iri, dengki, ria, ujub, sombong, dendam. Itulah api-api yang memanaskan hati kita selama ini. Ketika didatangkan oleh Allah dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan hati kita, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita marah. Hati kita panas. Itulah yang dimaksud neraka di sisi Allah. Jadi disiksa hatinya, disiksa dengan api-api yang tak berasap. Di mana disiksa? Di dalam neraka dan di dalam kuburnya. Disiksa di dalam kuburannya. Kuburannya di mana? Kuburannya dibawa kemana-mana itu.
badan-badan yang dari tanah itu hakikat kuburan bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya. Maka hati kita takkan pernah tenang ketika kita belum mengenal Allah, meskipun keadaan kita kaya raya. Di dalam syariatnya hati kita pun tidak tenang, takut, serba takut, sehingga takut kehilangan harta bendanya, takut kehilangan apa-apa yang dimilikinya, takut suatu saat hartanya ini habis. Semuanya serba takut, karena yang mentuhani kita selama ini adalah diri kita sendiri. Seolah-olah diri kitalah yang kaya, seolah-olah diri kitalah yang mampu untuk berusaha. Jadi hakikat neraka ya sekarang ini. Jadi bukan seperti neraka-neraka yang digambar-gambarkan manusia, yang digambarkan di YouTube dan sebagainya. Karena surga dan neraka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bila manusia merasa tahu gambaran surga dan neraka, itu kan cuma angan-angan saja. Jangankan surga dan neraka yang diangan-angan, yang dibayang-bayangkan, agama dan bertuhannya saja selama ini kita masih angan-angan. Yang mana Tuhan, apa itu agama, yang terpenting ikut-ikut saja, ikuti kebudayaan saja. Walhasil di dalam hati kita tak pernah bertuhan. Meskipun kita sholat selama ini, meskipun kita ibadah selama ini, pada intinya tak bertuhan. Gambarnya saja sholat, gambarnya saja ibadah, tapi hatinya ateis, tak bertuhan. Karena di dalam hati kita selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang menguasai hidup dan badan ini. Sedangkan hidup ini kan sifatnya Allah, sudah kita akui sebagai sifat kita. Sedangkan yang punya sifat sendiri yakni Allah, kita buang jauh-jauh, kita tiadakan, kita goibkan selama ini. Maka dari itu, siapa yang tahu surga dan neraka? Ya Allah sendiri. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa neraka itu bahan bakarnya badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang belum mengenal Tuhannya. Maka dari itu ia disiksa di dalam dunia. Hakikat dunia inilah siksa. Hakikat dunia inilah neraka bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhannya. Sedangkan di syariat diangan-angankan, dibayang-bayangkan surga itu seperti gemerlapnya dunia, kekayaan dunia, rumah dan bangunan terbuat dari intan emas permata, mobil-mobil mewah, dibayang-bayangkan tidur dengan bidadari-bidadari cantik, dibayangkan dengan makanan-makanan yang serba enak. Seluruh itu kan kesenangan hawa nafsu. Itulah gembar-gembornya iblis dan setan mengenai surga. Semuanya serba kecintaan, kesukaan, hawa nafsu. Bukan itu hakikatnya surga di sisi Allah. Tapi syariat surga di sisi manusia ya seperti itu. Sebab selama ini kita membayang-bayangkan surga seperti itu. Padahal kita tidak tahu sendiri. Bila ingin tahu surga, hakikat surga dan neraka, maka temuilah Tuhanmu. Maka engkau akan tahu apa makna surga dan neraka itu sejatinya di sisi Allah, bukan di sisi angan-angan manusia kita. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran babakan tentang surga. Begini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah mereka yang jiwanya tenang? Dialah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Ya, iman-iman yang dipaparkan di YouTube selama ini. Imannya seperti itu, yakni menyatakan di dalam hati bahwa sebenarnya yang hidup ini bukan hidup manusia kita. Hidup inilah Allah. Jadi dikembalikan lagi fungsi manusianya dan fungsi Tuhannya, kefitrahan Tuhannya, kesucian Tuhannya yang menguasai apa-apa yang diciptakannya. Iman seperti itulah yang dikehendaki Allah, yakni hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusia kita sendiri di hati kita. Hati mengesahkan Allah daripada mengesahkan kewujudan diri manusia kita di hati kita selama ini. Itulah yang dimaksud beriman di sisi Allah, yang ada hanya Allah. Jadi ketika sudah beriman yang demikian, pasti hatinya tenang, jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian semua, kembalilah kalian semua kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah akan meridhoimu. Maksudnya kita kembali kepada Allah tidak menunggu mati, tidak menunggu syakaratul maut. Jadi kita saat ini pun berusaha kembali kepada Allah. Yakni apa maksudnya kembali? Tidak mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya. Apa sih sejatinya hidup itu? Sejatinya hidup itu adalah tidak merasa hidup. Apa sih sejatinya sholat itu? Sejatinya sholat itu adalah tidak merasa sholat. Maka dari itu hati yang tenang itu adalah hati yang sudah nyata wujud Tuhannya, bahwa hidup ini Allah. Maka ketika kita saat ini rela dan ridho kembali kepada Allah, di dalam keheningan hati kita, di dalam kemalaman hati kita, di dalam gelapnya hati kita akan cipta-cipta diri manusianya, maka hati kita akan tenang karena Allah lah yang mengurusi manusianya. Jika sudah rela dan ridho, maka inilah yang dimaksud pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini sama dengan roji'un, jadi mati kemanusiaannya. Jadi sudah tiada rasa kemanusiaannya lagi karena sudah tidak ada. Fadkhuli fi ibadi. Maka jika sudah demikian, itulah yang disebut hamba-hambaku yang mengabdi. Bila kita di dalam hati kita selalu menyatakan bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya, itulah yang disebut mengabdi. Fadkhuli fi ibadi. Merekalah termasuk di dalam orang-orang yang mengabdi kepada Tuhannya, tidak jadi Tuhan sendiri. Wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah, yang dimaksud surga di sisi Allah itu bukan gemerlapnya dunia,
Bahkan kita disuruh meninggalkan dunia bila kita mau masuk ke surganya Allah. Meninggalkan dunia, meninggalkan semua apa-apa yang merasa kita miliki, badan, hidup sudah kita tinggalkan semua hingga fitrah kembali keberadaan diri manusia kita ke alam keadaman, ketiadaan. Nah, disitulah yang dimaksud surga. Adam itu kan awalnya dari surga, berasal dari surga. Adam itu ketika sudah makan buah khuldi, makan buah pengakuan diri, maka diturunkannya lah ke dunia. Maka Adam itu sudah tidak merasa Adam lagi, karena dirinya merasa mentuhani kehidupan ini, maka disiksalah di dalamnya. Rezeki mencari sendiri, dipacu untuk selalu mencukupi kebutuhannya sendiri, karena di hatinya tidak percaya bahwa Allah itu maha mencukupi, karena dirasa di hatinya bahwa yang bisa mencukupi diriku dan keluargaku hanyalah diriku sendiri, karena Allah gaib, Allah tiada, mana mungkin Allah mencukupi. Nah, kan begitu isi hati kita selama ini, karena kita tidak beriman kepada Allah, tidak mentuhankan Allah di hati kita. Maka dari itu, bila kita sudah beriman kepada Allah, maka semua apapun kebutuhan diri manusia kita akan dicukupi Allah. Terbukti sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini, jika kita tidak dicukupi seluruh kebutuhan hidup kita, apakah kita sampai sekarang ini masih hidup? Masih bisa berkarya? Semuanya kan atas tercukupnya Allah kepada kita. Allah maha mencukupi. Siapakah Allah? Ya, hidup inilah Allah. Inilah penjelasan tentang surga dan neraka. Hakikatnya di sisi Allah. Jika di versi manusia, di versi syariat, ya beda lagi. Tergantung kita condong kemana. Condong percaya surga dan nerakanya di syariat, monggo. Percaya di sudut pandang hakikatnya surga dan neraka, monggo, silahkan, terserah Anda. Kemana Anda condong, lakukanlah. Jadi di sini tak ada paksaan sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa selalu mencerahkan hati kita semua, termasuk diri saya sendiri yang tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah, tanpa hidup saya, Abdul Halim ini bukan apa-apa. Apa-apanya Abdul Halim bisa memaparkan seperti ini bukan karena Abdul Halimnya. Abdul Halimnya ini bodoh, yang berilmu hanyalah Allah. Jadi jangan pandang Abdul Halimnya yang memaparkan, pandanglah, hiduplah yang memaparkan. Demikian juga pada diri Anda semua. Jangan Anda merasa paham dengan paparan ini. Jika tanpa hidup, apakah telinga Anda akan mendengarkan paparan ini? Jadi yang mendengarkan pemaparan ini jugalah hidup, yang memahamkan dan yang dipahamkan sama jua. Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.